support oleh suami, no matter how, katanya it doesn't less my love to you, katanya gitu. Seseorang yang tahan uji itu akan mendapatkan pengharapan. Amin. Ibu Rosa boleh maju ke depan. Dan juga malam hari ini kebetulan kami didatangi oleh seorang dokter umum dari Badan Penyuluhan Kanker di Indonesia, di Bali. So beliau juga akan saya undang datang ke sini karena I think it's very important, sangat penting untuk kita ngerti sebagai wanita apa aja yang kita harus lakukan untuk mengatasi atau tahu mencegah kanker tersebut. Ibu Rosa, I think everybody knows you, udah kenal semuanya, tapi mungkin mau perkenalkan lagi bagi yang mungkin belum kenal. Boleh, shalom semuanya. Oh ya, luar biasa ya, yang melayani di panggung malam ini. Kita jadi on fire juga ya. Oke, nama saya Rosa Hutagalung. Sebenarnya saya ada Jawanya, ada Manadonya. Tapi karena married sama orang Batak, jadi saya pakai nama Hutagalung. Ya, jadi saya anak dua dan suami selalu satu ya. Oke, well malam hari ini kita nggak lama-lama, I think 15 menit untuk kita ngobrol-ngobrol sama Ibu Rosa. Tapi saya minta Ibu Rosa untuk malam hari ini saya mau interview karena Ibu Rosa adalah seorang hamba Tuhan, juga seorang pendeta bersama suami menggembalai gereja di mana, Bu? Ya, El Shaddai Putra di Grand Suri. GSJ El Shaddai ya. Betul. Dan waktu pertama kali saya ketemu Ibu Rosa waktu acara GSJ ya, GSJ BPD punya acara, dan waktu dengar cerita Ibu Rosa saya angkat topi ya, luar biasa, perjalanan yang luar biasa. Yang saya mau nanyakan malam hari ini itu apakah kalau Ibu Rosa bisa menceritakan sedikit tentang perjalanan diagnosis kanker yang Ibu Rosa alami? Boleh. Jadi kira-kira 2 tahun yang lalu, itu di tahun 2023, tepatnya itu di bulan Februari. Jadi saya merasakan ada benjolan di, mohon maaf, di payudara saya. Benjolan itu saya mikirnya gini kan, biasanya kalau kamu wanita itu kalau lagi mens pasti ada dong ya, gitu, kadang-kadang tegang terus tahu-tahu ada benjolannya. Nah saya pikir itu hal yang seperti biasa. Tapi ternyata dalam 1 bulan itu benjolan itu nggak sakit, nggak kenapa-kenapa, cuma tahu tuh bum 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 jadi besar. Lalu my husband bilang sama saya, nggak ada salahnya dicek. Jadi kami inisiatif untuk ngecek ke laboratorium di USG, terus di mammogram itu cukup sakit juga ya. Jadi ya udah kayak ayam aja dipencet-pencet segala macam. Ya, and then di situ langsung dapat beritanya, hasilnya. Nah hasilnya itu disuruh ke dokter onkologi. Begitu nyampe di dokter onkologi, saya confirm dinyatakan cancer stadium 4. Ya, saya shock juga. Dan waktu ke dokter dikatakan dokter bahwa saya harus segera diangkat. Sebelum diangkat itu saya operasi untuk diambil sampelnya. Nah jadi saya melalui 3 kali operasi. Jadi yang kedua itu benar-benar diangkat karena itu untuk kebaikan daripada menyebar kemana-mana. Jadi pada saat proses saya diberitahu oleh dokter, langsung saya teringat, rambut saya pasti botak, rambut saya pasti rontok, badan saya pasti hitam. Terus bagaimana dengan breastnya saya? Ini kan kebanggaan para wanita ya, rambut dan breast gitu. Tapi saya disupport oleh suami, no matter how, katanya it doesn't less my love to you, katanya gitu.
Jadi pada saat saya menghadapi dokter, saya memang menangis, tapi bukan menangis yang kelihatan, tapi hati saya hancur waktu itu. Cuman ya itu tadi, kalau dibiarkan maka ini akan kemana-mana gitu. Jadi disitulah prosesnya saya mengalami yang namanya kemoterapi dan radiasi. Nah, kemoterapi ini adalah 8 kali. Biasa orang 2 kali atau paling kencang 6 kali. Ini saya 8 kali. Dan Bapak Ibu, Ibu-ibu ya, 1 kali kemo aja itu membuat saya antara mati dan hidup. Karena begitu di kemo, badan saya itu lumpuh. Artinya gak bisa jalan, gak bisa makan, gak bisa berpikir, yang ada kayak mau gila saya. Badan saya itu suka kayak kesetrum, pakai baju juga seperti kayak kesetrum. Nah, ibu-ibu bayangkan kalau saya melewati 8 kali kemo. Saya nggak nakut-nakutin ya. Tetapi kalau misalnya itu dicek dari awal, itu mungkin jauh lebih baik. Biasanya orang tua-tua tuh zaman dulu suka bilang gini, ke dokter dong, ke dokter. Enggak, nanti tambah jadi tahu. Kalau jadi tahu malah jadi pikiran gitu. Nah, sesudah saya melewati kemo, dan saya mengalami radiasi selama 30 kali. Nah, pada saat radiasi pun juga begitu. Badan saya separuh itu melepuh, luka saya. Jadi bukan hanya melepuh aja, tapi luka. Ya kembali lagi gitu, gak bisa makan, gak bisa ngapa-ngapain gitu. Yang ada tuh cuman, kenapa jadi seperti begini? Saya dari kecil di rahim ibu saya adalah orang Kristen, oma opa saya juga Kristen. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Jadi radiasi saya 30 kali tidak boleh bolong gitu. Jadi harus setiap hari ke sana, kecuali hari public holiday. Jadi saya nggak ke rumah sakit. Itu baru selesai bulan lalu. Setelah 30 kali saya radiasi, dan saya balik lagi ke dokter spesialis kanker, dan hari ini saya dinyatakan oleh dokter kankernya hilang. Tepat hari ini sebelumnya. Tepat hari ini. Jadi tadi pagi-pagi saya sampai pulang tuh sore itu macet-macet, saya langsung mandi terus ke Hillsong. Hanya untuk berbagi. Terasa luar biasa. Makasih. Mujizat itu nyata. Tadi Bu Rosa datang terus dia bilang, ini saya baru pulang dari dokter dan dinyatakan kanker free. Kok bisa tepat hari ini dimana kita akan interview Ibu Rosa. Tuhan itu luar biasa. Amin. Oke. Pertanyaan terakhir buat Ibu Rosa, Ibu Pendeta Rosa. Selama proses di dalam mengalami itu berapa kali ya, tiap hari di radiasi lah apa segala macam, Ibu Rosa kan masih kerja dan juga melayani, menggembalai juga. Itu bagaimana Ibu Rosa tuh juggling, atur waktu. Well, saya sebenarnya speechless ya. Good question gitu. Karena pelayanan itu mungkin mayoritas di sini kan ibu-ibu gembala ya. Itu enggak hari Minggu selesai, terus habis itu nanti Senin sampai Jumat itu kita santai. Enggak, justru Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu hektiknya kita pelayanan, terus memikirkan strategi, memikirkan dan segala macam. Dan di samping itu saya memang kerja, dan kerjaan saya ini dipercaya oleh owner-owner. Saya bekerja di salah satu hotel, sedangkan owner yang di dalam hotel itu ada sekitar 10 sampai 30 owner. Mereka berbeda-beda. Jadi saya benar-benar stres di situ, dan saya pun juga harus mengelola apa yang ada di rumah. Jadi intinya saya bagaimana dalam hal mengelola di rumah, pelayanan dan juga pekerjaan. Puji Tuhan, Tuhan izinkan saya mengalami kanker, tetapi hal-hal rutinitas saya itu
Tuhan juga yang membuat melancarkan. Waktu itu saya juga kuliah ya. Nah, ya saya kuliah, dan kuliah itu Senin sampai Jumat. Kalau sekalinya absen itu bakal kena dis kita istilahnya. Jadi Tuhan memberikan jalan. Apapun yang kita lakukan yang diizinkan oleh Tuhan, seperti saya menderita kanker, itu Tuhan izinkan. Nah, kalau Tuhan sudah izinkan, Tuhan pun juga yang memberikan jalan kepada kita untuk cari jalan keluar. Saya jadi ingat Mazmur 23 ayat 1 itu, Tuhan adalah gembalaku, ya. Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, dan aku tidak takut bahaya, lembah kekelaman, gadamu yang menghibur aku. Jadi saya mengambil hikmahnya dari situ. Apapun kita sebagai ibu gembala, jangan pernah kita untuk putus, jangan pernah kita untuk istilahnya saya capek, saya nggak mampu melakukan. Karena kita tahu bahwa seseorang yang tahan uji itu akan mendapatkan pengharapan. Amin. Itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Tepuk tangan buat Ibu Rosa dan Ibu Dokter. Terima kasih untuk waktunya. Ibu boleh silakan duduk.